Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya tentang rahasia bagaimana bisa Boruto menguasai teknik Hiraishin no Jutsu yang udah lekat sekali ya dengan nama Minato. Ya enggak? Nah, di video ini akan coba gue bahas ya bagaimana Boruto bisa melakukannya. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita check it out. Oke, di manga Boruto 2 Blue Vortex chapter keempat, kita ditunjukkan ya bagaimana Boruto ketika udah dikabarin oleh katak dari Kashin Koji bahwa Jubi udah berhasil ditemukan di dimensi Otsutsuki Ishiki ini. Tanpa ragu-ragu, Boruto langsung pergi dari Konoha meninggalkan Kawaki dan yang lainnya untuk segera menuju tempat yang tadi. Bukan dengan ninjutsu ruang dan waktu dari Karma, tapi menggunakan teknik Hiraishin no Jutsu. Sehingga, boom, dalam kedipan mata, Boruto sudah berpindah ke tempat Jubi itu tadi. Sehingga Kode pun langsung kaget. Barusan aja ketemu di Konoha, sekarang udah nyamperin gue lagi. Hadeh, ampun bang. Hehehe. Itulah ya salah satu teknik baru yang dikuasai oleh Boruto setelah time skip ini, yang akhirnya memunculkan suatu pertanyaan. Siapa yang ngajarin? Kan Minato udah lama mati sebelum Boruto lahir. Lalu orang lain yang bisa melakukan teknik ini yang masih hidup adalah 3 ninja asisten pribadi Minato ini, yang pernah melakukan teknik ini ya di Perang Dunia Ninja keempat. Apakah Boruto belajar dari mereka? Enggak lah ya, karena sekarang Boruto adalah kriminal. Ya kali mereka mau ngajarin seorang penjahat. Hehe. Terus siapa dong? Simpel aja ya, gue balikin dulu pertanyaan ini. Minato dulu belajar dari siapa? Ingat ya, Hiraishin no Jutsu ini bukan jutsu ciptaan Minato. Ini adalah jutsu yang diciptakan oleh Tobirama Senju, Hokage kedua. Dan Minato sama sekali juga belum pernah bertemu dengan Tobirama. Pertemuan pertama mereka adalah saat mereka udah di Edo Tensei. Ayo, terus belajar dari mana coba Minato? Hehe. Maka dari itu sebenarnya Boruto bisa tiba-tiba menguasai jutsu ini padahal nggak diajarin Minato juga nggak ada masalah ya. Ada banyak sekali cara untuk bisa menguasai teknik ini. Misalnya dari gulungan terlarang. Kan ada banyak kan ya teknik-teknik yang tertulis pada gulungan ninja. Apalagi yang terlarang, banyak sekali teknik hebat yang tersimpan di dalamnya. Begitu pula bagaimana kisah Naruto yang dulu mencuri gulungan terlarang Jutsu 1000 Bayangan di episode pertama. Nah, mungkin aja ya, dulu Minato sang calon Hokage diperbolehkan membaca gulungan terlarang tersebut oleh Hiruzen. Kan yang jadi masalah tentang gulungan terlarang itu, entah karena jutsu tersebut berlawanan dengan moral dan etika seperti teknik Edo Tensei, atau karena jutsu tersebut butuh banyak sekali cakra. Sehingga jika ninja biasa memaksa mengeluarkan jutsu itu, bisa-bisa mereka bakal mati. Itulah ya alasannya kenapa butuh 3 Jonin spesial untuk mengeluarkan teknik Hiraishin no Jutsu. Beda dengan Tobirama, Minato, dan yang terbaru Boruto yang punya cakra yang sangat banyak, sehingga bisa bebas gunain teknik tersebut sendirian. Nah sekarang mungkin nggak Boruto mencuri gulungan jutsu itu? Hehe, kemungkinan kecil banget ya. Ngapain? Plus susah banget. Dia bakal langsung ditangkap kalau berani-berani masuk ke Konoha. Iya nggak? Bukan. Menurut gue bukan itu Boruto. Kalau Minato belajar dari gulungan terlarang atas izin Hiruzen, maka Boruto akan langsung belajar dari Kashin Koji. Wait, kok bisa?
Ingat ya, Kashin Koji itu adalah klon sempurna dari Jiraiya yang bisa memiliki pengetahuan jutsu yang sama seperti Jiraiya. Mungkin aja ya dulu Jiraiya udah diajarin juga jutsu ini oleh Minato. Sama seperti kasus Rasengan, di mana Jiraiya juga belajar dari Minato. Sehingga Kashin Koji yang punya pengetahuan yang sama seperti Jiraiya bisa tahu juga bagaimana jutsu tersebut dilakukan. Walau entah karena suatu hal, baik Jiraiya dan Kashin Koji sama-sama nggak bisa melakukan jutsu ini. Yang menurut gue, karena Jiraiya waktu itu tidak memahami teknik ini secara sempurna. Dia cuma paham sebagian dasar-dasarnya aja. Sehingga ketika Jiraiya mencoba, gagal deh ia lakukan. Minato pun tak mengapa ya waktu itu, memaklumi dan berjanji akan mengajari dengan pelan-pelan suatu saat nanti. Namun sayangnya, Minato harus berpulang dulu sebelum Jiraiya benar-benar paham secara sempurna mekanisme dari jutsu tersebut. Yang akhirnya bikin Kashin Koji juga nggak bisa secara jelas ya ngajarin ini ke Boruto. Cuma samar-samar doang gitu. Sampai akhirnya ada Sasuke yang mulai bicara. Bicara apa? Ingat ya, Sasuke itu udah pernah melihat bagaimana Minato melakukan Hiraishi no Jutsu pada saat Perang Dunia Ninja keempat. Nah, di sanalah kemungkinan besar Sasuke dengan mata Sharingannya mencoba memahami bagaimana teknik tersebut bisa dilakukan. Seperti bagaimana segel tangannya, bagaimana cara nandain suatu benda, dan lain sebagainya. Dan dia waktu itu, walau udah paham mekanismenya, nggak melakukan teknik ini. Karena dia udah punya teknik yang mirip banget, yakni Amenote Hijikara, yang ada pada mata Rinnegan-nya. Sama-sama berpindah tempat secepat kilat, ya nggak? Sehingga dengan digabungkan ya antara pengetahuan dasar teknik ini lewat Kashin Koji dengan teknik yang dilihat secara langsung oleh Sasuke, sehingga Boruto bisa memahami Hiraishi no Jutsu ini dengan sempurna. Dimulailah ya latihan teknik legendaris ini dari pengetahuan tadi tentang bagaimana teknik ini bisa dilakukan. Dengan menggunakan suatu segel tangan, seseorang bisa berpindah atau teleportasi ke tempat yang udah ditandai terlebih dahulu. Dan boom, Hiraishi no Jutsu sukses dilakukan oleh Boruto seorang diri. Karena namanya juga Boruto ya, ninja yang jenius sejak kecil. Boruto jadi bisa menguasai teknik ini secepat kilat pula. Hehehe, ya nggak? Sehingga sekarang Boruto juga akan mewarisi julukan si kilat kuning dari Konoha. Ya, walau sekarang Boruto bukan warga Konoha sih, Yang jelas dengan kecepatannya sekarang, Boruto bisa bertarung dengan sangat hebat pula. Bayangin deh, dia punya teknik pedang atau kenjutsu yang hebat. Ditambah Rasengan Uzuhiko yang bikin lawan auto mati pelan-pelan. Serta kecepatan kilat dari Hiraishi no Jutsu yang pastinya bikin Boruto jadi salah satu ninja terhebat sepanjang masa. Seperti Naruto, Sasuke, Madara, dan Hashirama. Itu pun dia belum gunain karmanya. Hehehe. Dan ingat ya, kata kunci gue tadi itu ninja terhebat. Jadi kalau sekarang dia cukup kewalahan ketika melawan para Shinju alias Sumiaka yang udah berevolusi ini, wajar aja ya, harus kita maklumi. Kita belum tahu sehebat apa mereka semua dan apa kelemahan masing-masing. Apakah Shinju ini setara Otsutsuki? Kalau iya, julukan ninja terhebat aja pasti nggak bakal cukup ya untuk mengalahkan 4 Otsutsuki sekaligus. Ya nggak teman-teman? Bagaimana pendapat kalian? Jadi begitulah ya pembahasan dari bagaimana Boruto bisa menguasai teknik Hiraishi no Jutsu layaknya Minato. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng
biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih sudah menonton channel WWBA. Wah, waktunya bahas anime dan manga. Sampai jumpa.